Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Bung Kesit angkat bicara terkait juara Liga Indonesia yang sudah ditentukan. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Ini Bang, Abang lihat bagaimana orang kan banyak. Ini kan liga kita LIB ntar lagi selesai nih. Selesai, iya. Nah, ini kan Persib jadinya back to back. Back to back. Kan dulu kan sering Bang dikatakan kalau juara liga itu biasanya arisan. Ya, betul nggak Bang? Isu itu. Ada isu itu ya? Ya, dari dulu. Dari dulu itu ya. Dari dulu. Jadi isu tentang juara kompetisi itu sudah diatur dari awal sebelum liga. Iya. Bergulir itu sudah dari zaman saya udah ada Bang. Isu itu udah ada isu itu, cuman kan sulit kita kemudian untuk mengatakan membuktikan itu begitu loh. Tapi selalu ini ya, perkiraan dia juara bakal terjadi juga ya. Kebanyakan terjadi. Kebanyakan terjadi pasti. Nanti musim ini yang juara si Anu kelihatan gitu ya. Kalau kali ini lebih bisa ditebak, tapi setelah kita mengikuti bagaimana penampilan mereka sepanjang musim. Saya ikutin terus Liga 1 karena saya kebetulan juga kan komentator juga untuk Liga 1 di MNC Vision, di K-Vision. Jadi saya ngikutin terus pertandingan itu karena saya juga mengisi pertandingan. Jadi pasti tahu detailnya Bang selalu ya. Tahu dan saya lihat kalau Persib juara pantas. Pantas, mereka paling konsisten kok. Paling konsisten sepanjang musim ini. Setelah mereka juara musim lalu konsisten ya? Paling konsisten. Jadi menurut saya udah pantas. Apalagi begitu masuk putaran kedua, mereka kan nggak tergeser itu. Iya, udah makin susah. Iya, makin susah. Iya. Abang dapat gambaran bahwa Persib bakal juara di kapan kira-kira? Sejak masuk putaran kedua. Masuk putaran kedua ya? Saya udah bisa karena konsistenannya itu ya? Iya, karena konsisten mereka. Permainannya. Itu. Udah bisa. Saya tebak. Nah, sementara yang di bawah Bang degradasi kan rame nih kan. Nah, ini yang paling krusial nih. Pertandingan liga itu kalau udah masuk pekan-pekan terakhir, terutama yang di bawah ini. Di bawah ini ya. Ini luar biasa. Sekarang apa yang masih ada 7 tim kalau nggak salah yang PSIS. Ya, PSIS, Sleman. Kemudian Madura United, Semen Padang, Barito Putra. Ya, Persis Solo. Iya, 6. Ini yang masih rawan posisi. Iya. Sampai last game nanti di pekan kan rame Bang. Iya, rame. Jadi kalau kalah nih ada ininya. Tapi kalau menang ini nggak ada ini gitu kan. Itu kan biasa. Kalau kalah pasti berkoar. Apalagi kemudian kalahnya kontroversi, udah pasti berkoar. Tapi kalau giliran menang, walaupun kata lawan yang kalah kontroversi, kemenangannya diam. Dari dulu itu, Bang. Dari dulu gitu ya? Dari dulu begitu. Orang bola selalu begitu. Iya juga sih. Kan aku juga harus begitu. Dari dulu begitu. Jadi saya nggak heran. Saya nggak heran kalau misalnya ada pengurus-pengurus klub itu, entah manajer, entah akan teriak-teriak itu ya? Iya. Karena di pekan-pekan krusial itu ketika timnya sedang berupaya untuk keluar katakanlah dari zona degradasi, kemudian seperti katakanlah mengalami kekalahan di laga-laga yang menurut mereka sangat krusial, kemudian ada sesuatu yang dianggap wah ini nggak beres nih gitu. Padahal mungkin ya mudah-mudahan saya salah, apa yang terjadi itu sebenarnya alami. Artinya memang katakanlah misalnya wasit yang dianggap sebagai biang keladi, tapi kalau misalnya setelah kita memang sebenarnya normal-normal aja gitu. Tapi karena atau gol bunuh diri gitu ya. Nah, ya kalau gol bunuh diri debatable. Dia akan terlihat unsur kesengajaan atau tidaknya kalau kita berulang-ulang kita melihat. Tapi kalau dalam situasi yang begitu cepat, karena kita susah juga ya. Tapi ketika diulang-ulang, direview terus, di replay, kelihatan gitu. Kelihatan. Dia ini ini disengaja nih. Kan kemarin ada juga kasus yang apa tuh ya? PSIS lawan Dewa United ya? Iya. Tapi dua-duanya dalam posisi tidak. Ya paling PSIS yang posisinya berat. Iya, yang sangat berat. Kalau Dewa United kan udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain juga nggak bisa, nggak ada keuntungan apapun. Betul. Tapi
itu pun dinyatakan sebagai itu gimana Bang? Ya itu dia Bang. Jadi buat tim ya yang posisinya berada kritis lah ya. Kritis itu segala sesuatunya sangat sensitif. Iya. Sangat sensitif Bang. Jadi ketika ada sedikit saja kekeliruan di lapangan, pasti. Walaupun mungkin itu bukan sebuah kesengajaan ya. Katakanlah ada keputusan wasit yang dianggap kontroversial. Katakanlah itu bukan sebuah kesengajaan, tapi karena sedang kritis dan kemudian stigma nih. Ini kan susah nih menghilangkan stigma bahwa iya ketika pertandingan terakhir itu akan sangat krusial, bisa jadi ini nanti pertandingannya dikerjain terus segala macam, itu menjadi sensitif. Saya juga sering laporan dari teman manajer saya lah kan. Dikerjain kita Bang. Iya. Kan gitu hasil. Aku bilang, mana videonya? Jadi aku akan minta, mana videonya? Bener nggak? Gitu. Kalau nggak ada videonya, tadi Bang kami dibuat. Kalau itu aku bilang, udahlah pasti kau cari. Kadang-kadang manajer pun cari pembenaran. Iya. Supaya jangan disalahkan. Karena kan ada pressure yang kemudian diterima entah oleh pelatih, manajer, ketika timnya memang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, apalagi terancam untuk terlempar dari zona degradasi gitu. Keluar dari Liga 1 misalnya. Betul. Atau keluar dari Liga 2 terlempar. Ini memang menjadi sangat sensitif gitu. Jadi ya tadi saya katakan, sekecil apapun ketika ada kesalahan kemudian tim itu merasa dirugikan, itu pasti udah kemana-mana itu. Isunya udah dibawa kemana-mana ini. Wah ini pasti ada mafia, ini ada pengaturan, ini segala macam gitu. Ya sulit memang untuk membuktikannya, sulit gitu ya. Kalau misalnya soal gol bunuh diri misalnya, sepanjang tidak di-review kita nggak akan bisa mengatakan bahwa. Tapi kalau dua-duanya kayak kemana kasus kita Persis itu PSIS lawan Dewa atau lawan Bali itu ya? Bali kayak Bang. Bali United lawan PSIS. Iya. Yang Bali sudah nggak punya posisi apa-apa lagi. Iya. PSIS, tapi PSIS yang bunuh diri. Nah itu apa kira-kira di belakangnya kalau gitu ya? Bang, banyak Bang. Jadi gini, jadi gini, ada tim yang kan biasanya kalau tim-tim yang sudah dalam posisi rawan, kemudian dia sudah berhitung, dia nggak akan bisa lolos lah katakanlah dari zona degradasi, karena lihat dari pesaing-pesaingnya juga tampaknya kans untuk bisa menangnya jauh lebih besar misalnya seperti itu. Kan ada juga Bang isu-isu di balik lapangan lah ya, yang mengatakan bahwa ya wajar aja mereka kalah atau sengaja mengalah, karena kan situasinya bukan cuma urusan teknis aja nih, ini ada non teknis yang mereka juga kadang-kadang tidak menyadari itu gitu. Misalnya soal ya bicara PSIS lah, kita tahu lah isu-isu PSIS tidak terima gaji pemainnya, ya kan. Kemudian ketika ada tadi gol-gol bunuh diri yang diciptakan oleh pemainnya sendiri, jangan-jangan kan begitu. Jangan-jangan. Nah, termasuk juga ketika karena si Bali United-nya nggak ada diuntungkan juga kalau dia menang. Iya kan. Katakanlah atau komplainnya gitu. Enggak, ya mungkin juga begini. Tim yang tidak lagi pengaruh posisinya ya. Menghadapi tim yang saat ini sedang berjuang untuk lepas dari zona degradasi. Kemudian ya seperti tadi lah kasus-kasus tadi gitu. Ya bisa saja permainan itu dalam tanda kutip ya bukan dilakukan oleh tim mereka, tapi mungkin di luar. Mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini internal di satu klub untuk keuntungan tersendiri di luar. Itu juga bisa terjadi. Bisa. Jadi soal tawaran-tawaran gitu ya. Kalau boleh saya flashback gitu. Itu zaman saya ikut ngurus klub itu juga terjadi ya. Terjadi Bang. Terutama klub-klub yang keuangannya sulit. Klub-klub yang katakanlah pemainnya sudah 3-4 bulan tidak mendapatkan gaji. Akhirnya ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan. Itu bisa juga terjadi. Bisa. Oke. Tapi di situ udah bukan perangkat pertandingan lagi kalau gitu ya. Ya, walahu alam kalau itu. Kalau itu walahu alam. Tapi bisa juga dari luar yang kadang-kadang mereka juga nggak tahu. Kadang-kadang mereka di internal itu nggak tahu. Nggak tahu apa yang terjadi ya. Nggak tahu. Mungkin hanya pemain-pemain aja yang tahu tuh. mereka aja yang tahu gitu kan. Saya pernah kejadian juga tuh Bang. Kok ini kiper saya kok gampang kali golnya. jadi udah individu. Kalau itu udah individu. Ya, kita udah susah itu ya. Itu mesti makin sulit tuh. Itu mesti disedikin tersendiri itu. Iya, perangkat
klub tidak terlibat, Iya. misalnya perangkat pertandingan Tidak tidak terlibat. terlibat. Tapi kok nih pertandingannya hasilnya aneh. Ini pemain-pemain kok penampilannya jadi kayak begini, ada apa? Ada ini? apa? Nah, itu lebih kepada individu sih kalau menurut saya. Oke.